Guys, kirain beneran nih si Filipus Christian dan Aristo tuh berani mau debat sama saya. Nyatanya ngompet di ketek konco-konconya guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas debat saya kemarin yang rencana awalnya sebenarnya itu berhadapan dengan Aristo dan juga Filipus Christian. Dan yang saya ingin ketemu juga itu pakai nama nih guys. Tapi ya nyatanya seperti kemarin kejadiannya malah dikacau sama konco-konconya sendiri. Nah pagi-pagi nih sebenarnya waktu saya lihat itu thumbnail, entah pagi kah siang saya lupa, saya buka thumbnailnya, ternyata di situ ada foto ini guys. Yang mana dia katanya, dia menulis thumbnailnya di situ kan, dia bilang Aristo, Filipus takut sama Luis. Dia bikin video ini, aduh celoteh guru sekolah minggu, karpet merah untuk Luis dan Didit. Jadi sebenarnya ketika saya lihat ini guys, saya ngajak dia, sudahlah kita debat saja, saya bilang. Ketika saya bilang begitu, dia menanggapi, oke, kita debat lah katanya. Dan waktu itu saya bilang ajak Filipus dan juga ajak Pak Kainama. Lalu Aristo bilang apa? Aristo di situ bilang nggak usah, kalau hadapin kamu sama Didit itu cukup saya saja. Sayangnya waktu itu saya nggak sempat screenshot guys. Seandainya itu saya sempat screenshot, wah pasti saya sudah tampilin sekarang. Tapi siapa tahu teman-teman ada yang sempat baca ataupun teman-teman ada sempat screenshot, ya tolong hubungi saya, kirim ke saya itu. Tapi yang sempat saya screenshot itu yang bagian ini aja. Tapi sebenarnya di atasnya itu ada yang mana dia ngajak Mas Didit juga, bilang ngajak Mas Didit saja, saya akan hadapi sendiri. Dan sebenarnya saya berharap bukan dia sendiri, tapi saya berharap adalah Pak Kainama dan Filipus Christian. Kemudian ada inilah, ya. Di atasnya itu yang tadi saya cerita, kemudian saya sempat screenshot hanya ini saja karena saya kirim ke Mas Didit. Dia bilang ini, bahas apa saja yang penting kalian senang. Dia bilang kan. Kemudian saya chatting lagi, bahas satu saja, buktikan kata Muhammadim di Kidung Agung, nggak usah banyak-banyak, simple, saya bilang. Dan dia balas, gampang diatur, kita buktikan di atas ring saja nanti bro, santai saja. Lalu dia balas lagi, oke boleh, tolong undang Didit Juli ya bro. Dia ngajak buktikan di atas ring. Saya kira dia itu hanya Filipus Christian, Kainama, dan juga Aristo. Ternyata enggak guys. Ternyata memang dia membuktikan, dan Filipus Christian mereka itu ngumpet aja di ketek konco-konconya. Ternyata nggak berani, kirain dalam hati nyalinya besar sekali orang ini sendiri yang mau hadapin saya sama Mas Didit. Pikir saya sih saya sendiri aja sih, tapi karena saya hormati permintaannya saya ajak Mas Didit. Kalau saya sendiri pun mau 3 orang ini, Filipus Christian, pakai nama sama Aristo, ya gas aja. Ternyata dia ngumpet guys, ngumpet dan ngajak konco-konconya banyak banget. Dan mereka bukan membuktikan adanya Muhammadim di dalam Alkitab, bukan berdiskusi tentang Kidung Agung. Yang ada cuman ngoceh-ngoceh doang, nggak jelas di situ. Sudah banyak salah, ngomongnya makin meleset-meleset kemana-mana. Nanti saya akan bahas semuanya satu persatu. Kita tuntaskan bagian ini. Mungkin seminggu atau bahkan mungkin 2 minggu kalau saya sibuk, kita akan fokus bahas barang ini. Detail-detail kekeliruan mereka semuanya. Dan ketidaktahuan mereka. Bahkan kita akan bahas valensi Yahudi. Ada pertanyaan saya yang dia nggak tuntaskan. Ada pertanyaan saya nggak dituntaskan sama Slayer tuh, Penatua Slayer itu katanya. Ada pertanyaan saya nggak dituntaskan sama Aristo, nggak dituntaskan sama Nandar, bahkan konco-konconya nggak pernah tuntas. Karena ketika saya kejar satu poin, mereka langsung lompat kayak kutu guys. Lalu kita akan lihat ya, apa yang terjadi dalam perdebatan itu sehingga perdebatan itu kacau. Sehingga saya leave dan saya keluar dari situ, malas hadapin orang-orang model kayak gini. Yang walaupun mereka framing katanya saya kabur. Sebenarnya ngapain juga kabur sama orang-orang itu. Cuman malas aja. Mari kita akan lihat ya videonya. Iya, sabar dulu. Jadi saya sudah Pak Kainama juga enak ini, suruh masuk aja. Enggak usah kalau Pak Kainama. Ayo lah, masa nggak masuk Pak Kainama tuh. Nggak seru tuh. Ayo Ale kasih masuk.
Ya, dalam pembukaan itu kan udah jelas tuh. Sebenarnya saya ngajakin Filipus Christian dan juga pakai nama. Walaupun di situ Aristo bilang, wah jangan ya dibilang nanti Filipus Christian takut untuk ikutin ini gitu. Saya bilang nggak mungkin lah saya plesetin video-video kalian. Emangnya saya nandar? Saya bukan nandar kok. Yang suka pleset-plesetin video. Udah kalah ngaku-ngaku menang kan kebiasaan kayak gitu. Dan memang pada faktanya pakai nama nggak masuk. Ada sebuah meme nih lucu dibuat ini. Dia ngumpet aja, pantau-pantau dan dilihat live doang. Tapi ya memang benar sih faktanya. Aristo juga saya pikir dia akan berargumentasi. Dan juga Filipus Christian juga akan berargumentasi. Tapi ternyata mereka ada itu cuman semacam gini loh. Kalau ada pertandingan MU sama Manchester City, mereka itu hanya supporter doang. Yang teriak-teriak supporter dan nggak ada argumentasinya sama sekali. Ya nanti jelas ada pengakuan kebohongan dan pengelesan dari Filipus Christian. Saya akan bahas di video selanjutnya. Tapi dalam pertama ini, Aristo ternyata diam-diam memasukkan konco-konconya guys. Sampai di situ dulu kan, di situ Pak Filipus kan bilang dia kan Muhammadim, dalam Alkitab tuh ada katanya Muhammadim kan. Weh, nandar masuk kayak. Nah, di situ saya melihat, oh nandar masuk berarti. Saya bilang, memang sebelumnya saya bilang, masukin aja nandar. Saya pikir ya masukin aja. Dia bahasa Ibrani juga nggak jelas. Dia debat juga nggak jelas. Ujung-ujungnya cuman apa? Tebak-tebakan baca apa. Dia suruh saya baca. Saya tahu itu hanya teknik pengalihan karena dia nggak bisa jawab pertanyaan kami. Itu aja sebenarnya. Makanya saya malas baca. Tapi satu kali saya bahas. Dan saya baca waktu itu dan dia ngeles lagi kemana-mana. Nanti saya akan bahas videonya tersendiri ya. Saya nggak mau bahas terlalu panjang, nanti kalian nggak fokus, durasinya lama. Jadi di sini saya potong-potong, tapi bisa di cross check langsung ke video aslinya. Nggak ada yang saya plesetin, nggak ada yang saya framing tertentu. Tiba-tiba dia masukin nandar. Ya bagus sih sebenarnya kalau nandar itu debat dengan cara yang fair dan argumentatif. Ini enggak. Ketika kita sudah lempar pertanyaan, dia lompat ke sana, ngeles lagi. Ada dua pertanyaan signifikan yang dia nggak bisa jawab. Yang pertama mengenai cat dan he. Yang kedua mengenai haditsnya. Saya juga akan bahas ini terpisah soal nandar. Tapi teknik yang dia pakai dalam apologet ini, nanti kalian perhatikan. Pasti kutu loncat gitu. Nggak bisa jawab pertanyaan, langsung dialihkan. Luis, kok baca bahasa Ibrani ini? Lagu Lamandar saya itu udah baca caramu itu. Makanya kalau kamu head to head sama saya habis kamu kan. Selesai. Di Periklitos selesai. Itu karena kamu dibantu sama Aristo. Ketika kita tanya dia lompat-lompat, Aristo bantu. Ikutin lompat ke sana, lompat ke sini. Giliran kami bahas dan kejar poin itu nggak terjawab. Dalam 2 jam video itu nggak terjawab sedikit pun pertanyaan-pertanyaan yang kami lontarkan. Tapi pertanyaan kalian semuanya kami sikat habis, kami jawab. Kelihatan tuh, kita akan bahas itu. Jadi sebenarnya nandar ada pun nggak memberi kontribusi apapun. Nggak menjawab apapun, yang ada hanya ngajakin lompat sana, lompat sini. Itu tekniknya nandar. Dan kemudian tidak hanya nandar nih guys. Dia masukin juga orang lain. Oh sorry, sebelum masukin orang lain, Filipus Christian akhirnya masuk. Assalamualaikum, Tante Yuli dan Jeng Didi. Wah, ini orangnya datang, mantap. I am coming. Dia pun datang bilang Tante Didit dan Jeng Yuli ya katanya ya. Tapi cara ngomongnya aja kayak gitu. Nah, saya pikir oke lah dia masuk. Saya pikir dia akan berargumentasi. Dan dia akan mempertahankan argumentasinya yang dia bilang, hei, Muhammadim. Enggak. Masuk ternyata pengakuan dosa dan ngeles, guys. Saya juga akan bahas ini secara terpisah. Jadi ikutin aja terus kelucuan-lucuan mereka dalam berdebat malam itu. Nah, ternyata Filipus Christian di sini nggak berargumentasi. Yang ada hanya jadi cheerleaders. Ya itulah pokoknya ya. Salah terus saya ngomong ya. Maklum bukan orang Inggris. Jadi cuman menjadi pemandu sorak doang. Dia cuman teriak-teriak, ketawa-ketawa kuntilanak dan lain-lain. Jadi nggak ada kontribusinya juga dia dalam perdebatan itu. Saya pikir dia berargumentasi dan lain-lain. Ternyata enggak guys. Dia cuman teriak-teriak dari awal sampai akhir, ketawa-ketawa doang. Bilang begini,
kita serang balik, ngeles ke tempat lain, nggak dijawab ini, nggak tuntas semuanya. Makanya itu yang bikin saya malas sebenarnya. Balik lagi, Filipus Christian datang bukannya untuk memberikan argumentasinya, malah hanya menjadi pemandu seorang. Kemudian dia masukin lagi orang lain yang nggak tahu siapa, saya juga bingung. Cuma namanya itu kalau nggak salah di situ si ini nih, siapa? Penatua Slayer kan, nama aslinya juga saya nggak ngerti. Nah ini nih orang yang paling sotoy, tapi paling banyak salahnya juga. Kita cek ya. Sebentar, tunggu. Kita terlalu lama, Mas. Jadi gini aja, Mas Didit nanti jelaskan. Habis itu nanti saya jelaskan, Mas. Habis itu udah. Jadi Mas Didit jelasin aja. Tiba-tiba di situ sudah masuklah ada Penatua Slayer dan kemudian ada Valen Yahudi KW. Itu udah mulai masuk tuh. Ya, di situ kenapa kok saya ngomong terus tuh? Karena Nandar itu kan ngomong. Pokoknya saya mau fokus biar Mas Didit jelaskan. Fokus, karena Anda coba alihkan ke tempat lain, karena dia nggak tuntas jawab pertanyaan tentang hadisnya. Dimasukinlah Triune Slayer. Saya pikir nih, Triune Slayer ini, penatua ini ya bisa argumentasi gitu. Ternyata dia itu ya cuman gayanya sok-sok pinter, udah ngomong Alkitab ini, sebut bahasa Inggrisnya, sudah keliru, salah, sebut Proverbs, dibilang Ayub katanya. Nah, terus ketika salah, dibilang, itu kan salah-salah ngomong doang. Salah ngomongnya banyak banget. Nanti dia sok-sokan bahas cat sama he, nggak ada bedanya sama kok. Padahal di situ ada H, titik bawah. Ketika saya kejar itu, mereka bilang sama-sama, itu masalah kecil saja, salah-salah ucap aja. Loh, itu esensial. Nanti saya juga akan bahas tentang hal itu. Dan itu adalah poin penting, blunder paling parah yang dibuat oleh Penatua Slayer. Tapi teman-teman, kalau kita lihat, dia juga datang itu untuk apa sih? Dia cuman bikin kacau doang juga di dalam. Ngomongnya gede, dikenceng-kencengin, tapi nggak ada isinya. Begitu kita kejar Nandar, sebenarnya tujuannya kita kejar Nandar kan, soal hadisnya. Kita kejar. Wih, ini cuman teriak-teriak doang. Apalagi waktu dibilang pengorbanan, kata sama Valen dibilang pengorbanan yang dikorbankan tuh bukan Ishak, bukan Ismail, tapi domba. Dia bilang, cakep, itu bukan argumentasi. Semua orang ya tahu kalau itu yang dikorbankan adalah domba kan. Semua juga tahu. Tapi kan maksudnya siapa sebenarnya yang akan dikorbankan kan gitu. Dia bilang pertanyaan salah, tapi nanti saya akan bahas. Saya akan bahas secara detail bagian itu tersendiri lagi teman-teman. Karena banyak detail-detail yang sebenarnya keliru. Tapi ya karena keroyokan yang ngomong semua, ya sudahlah, kita ini kaum minoritas ya kalah suara, itu aja. Tapi kan sebenarnya perdebatan itu bukan siapa yang paling banyak bicara, tapi datanya gimana, kan gitu kan. Kita akan bahas. Kemudian selain itu dimasukkan di situ adalah Valen. Valen ini yang ngaku Yahudi. Tapi saya heran, Yahudi yang mana dia ngomongnya aja sebenarnya banyak tipu-tipu. Dia juga ngeles. Ada pertanyaan yang saya kejar di dia. Menurutmu siapa di Kidung Agung itu? Dia nggak berani bilang bahwa itu bukan nabinya mereka. Padahal kalau dia Yahudi asli, dia nggak mungkin percaya bahwa itu adalah nabi mereka. Paham ya? Nanti saya juga akan bahas secara terpisah. Tapi argumentasinya juga itu kemana-mana. Nggak nambah bagus, tapi sebenarnya malah nambah lompat ke sana kemari. Makanya dia nggak berani open cam. Kita nggak tahu siapa di balik dia. Bisa jadi itu hanya settingan yang mana dia bilang dia adalah Yahudi, tapi cara berpikirnya, perhatikan teman-teman, itu bukan cara pikir Yahudi. Kalau orang Yahudi justru keras. Kerasnya begini loh. Alkitabnya, Tanaknya mereka itu nggak boleh ditafsir secara sembarangan. Nggak boleh sama sekali. Karena itu menyangkut kebenaran, menyangkut jati diri mereka. Nggak bisa. Tapi di sini dia bilang, ya nggak apa-apa, terserah siapapun yang mau menafsirkan. Paham kan? Nah, oke, kita akan lihat lagi ada satu orang yang nggak jelas juga. Karena kalian keluar-keluar di channel kalian.
Iya. Oke, ini ya Udah aku dikit bentar. kontes banget, Soalnya ada kontes dialog banget ini, juga. Bang. Nah, sudah masuk foto orang di sini, tapi foto kartun yang nggak tahu lagi di apa ini. Tapi dia coba ngomong ketutup terus sama suara teman-temannya. Ya, kalau kita lihat ya, Mas Didit saya 2 orang. Di sini ada Valen, Triun Slayer, Nandar, Filipus Christian, dan juga Aristo. Ada 5 orang ya. Tambah ini 6 orang. Bayangin cuy. 2 orang lawan 6 orang. 1:3 nih. Tapi tuh argumentasinya beneran nih. Kalau kalian sehat, berpikir fair gitu ya. Bener-bener gak kejawab semua debat itu, pertanyaan itu. Dan mereka hanya bisa klaim menang. Padahal secara argumentasi jelas bahwa kamilah yang sebenarnya berargumentasi dengan baik, dan juga pertanyaan kami tidak terjawab dengan baik oleh mereka. Kami menjawab semua pertanyaannya dengan baik. Nanti saya akan tunjukkan semuanya. Karena sudah bagaimana ya itu dalam perdebatan. Pada akhirnya mereka hanya lompat sana lompat sini, ngomong bareng-bareng rame-rame, jadilah pasar. Bukan perdebatan akademis yang ada jadinya emak-emak dalam pasar. Ngoceh sana, ngoceh sini. Kirain bakalan yang Aristo, Filipus Christian sama kayak nama, lawan saya sama sedikit Didit. 3 lawan 2 lah. Ini enggak keroyok 6 orang. Ya, tapi inilah. Dari ini aja kita udah lihat ya, bagaimana Aristo dan Filipus Christian ternyata ngumpet di ketek konco-konconya. Dan karena udah mulai ribut, males, ya udahlah. Akhirnya saya keluar di situ. Ngapain juga? Kalau mau diterusin ngapain juga kan? Pertanyaan kami aja nggak dituntasin. Argumentasi kami aja nggak selesai dan nggak tuntas. Kita akan bahas detailnya satu persatu di kemudian. Jadi teman-teman jangan lupa untuk terus mengikuti semuanya. Karena hal ini adalah penting dan pasti akan menjadi pelajaran yang banyak buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya ya guys. Di situ ya kadang-kadang saya aktif. Tapi kalau ada pertanyaan situ nanti saya akan jawab, masukin aja. Untuk teman-teman saya minta maaf yang belum bisa terjawab pertanyaan-pertanyaannya, karena masih banyak planning, masih banyak rencana dalam video ini. Karena nggak bisa satu kali jalan, karena semuanya juga saya yang edit, saya yang bikin video, saya yang edit, dan saya kerja juga yang lain. Bukan hanya ini, saya juga pelayanan, masih sibuk. Jadi mohon antri. Maafkan saya kalau kelihatan sombong ya nggak balesin chat satu-satu, tapi saya akan jawab kok melalui video ini. Karena memang saya nggak punya admin Instagram, semuanya serba sendiri saya kerjakan. Jadi harus bagi waktu dengan baik. Sampai ketemu di video selanjutnya, Luis Prasetyo di sini. God be with you all.